Teman-teman, coba bayangkan, apa jadinya kalau sahabat terbaikmu tiba-tiba pergi jauh? Pasti sedih sekali kan? Itulah yang dirasakan oleh Nana dan Lita dalam cerita yang akan aku ulas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Aulia Nihaya Fitri Harahap. Aku adalah siswa kelas 3 SD di SD Plus IT Padang Sidimpuan. Pada kesempatan ini, aku akan mengulas sebuah buku yang berjudul Buku Suara untuk Lita. Buku ini ditulis oleh Kak Tias KW, diilustrasikan oleh Kak Dini Tresnadewi, dan disunting oleh Kak Wendy Octavia. Buku ini diterbitkan pada tahun 2022 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Buku ini bercerita tentang persahabatan Nana dan Lita. Setiap hari Sabtu, Nana selalu berkunjung ke rumah sahabatnya, Lita. Biasanya Nana membacakan buku yang disukai Lita, tapi suatu hari Lita harus ikut ibunya ke rumah nenek selama 1 bulan penuh. Lita sedih, ia takut kehilangan dongeng-dongeng dari Nana. Sebulan itu terlalu lama. Nana pun bingung. Ia ingin meminjamkan buku cerita, tapi Lita tidak akan bisa membaca karena buku itu tidak menggunakan huruf Braille. Nana berusaha mencari buku Braille yang bisa dibaca Lita. Ia bertanya pada Kak Dino, mencari di internet, bahkan di perpustakaan, tapi tidak ada buku fabel dengan huruf Braille. Lita hampir saja kecewa, tapi tiba-tiba Nana mendapat ide. Ia terinspirasi dari Kak Dino yang sedang merekam lagu. Dengan bantuan Kak Dino, Nana membuat sesuatu yang istimewa, buku suara. Ia merekam suaranya saat membaca dongeng. Kak Dino sudah menyiapkan alat-alatnya. Ada laptop Kak Dino, mikrofon perekam, dan juga perangkat jemala. Tidak lupa selembar kertas tanda dilarang masuk agar tidak ada yang mengganggu. Awalnya tidak mudah. Kadang suara Nana terdengar cempreng, kadang tidak terdengar, kadang terlalu cepat. Ternyata merekam itu tidak mudah, kata Kak Dino. Merekam itu tidak bisa langsung berhasil. Tapi Nana tidak menyerah. Ia mencoba lagi dan lagi, sampai akhirnya rekamannya terdengar jernih dan lancar dan penuh semangat. Rekaman Nana diunggah Kak Dino di laman yang bisa diakses dari mana saja. Buku suara untuk Lita siap dipakai. Esoknya Nana menunjukkan rekaman itu pada Lita. Lita tersenyum lebar. Asyik, aku bisa mendengar dongengmu di mana saja, kata gembira. Sejak itu, Nana dan Lita tetap bisa menikmati cerita bersama meskipun berjauhan. Hanya saja kali ini lewat buku suara. Menurutku, buku ini sangat istimewa. Tidak hanya karena ceritanya seru, tetapi juga karena pesan persahabatannya yang penuh kepedulian di dalamnya. Dari buku ini, aku juga mendapat pelajaran bahwa tidak semua orang bisa membaca dengan cara yang sama. Ada yang membaca dengan mata, ada yang membaca dengan sentuhan, ada yang membaca dengan telinga. Pelajaran ini sangat penting agar kita lebih peduli pada kebutuhan orang lain. Ilustrasi dalam buku ini sangat indah dan penuh warna. Ekspresi wajah tokoh terlihat hidup. Bagian favoritku adalah saat Lita dan Nana tersenyum. Gambar-gambar itu membuatku merasa senang juga, seperti ikut berada di dalam cerita. Yang paling spesial, buku ini punya glosarium. Di bagian akhir, aku jadi menemukan kosakata baru. Misalnya, perangkat jemala yang ternyata penyuara telinga atau earphone.
Rasanya seperti mendapat hadiah tambahan setelah selesai membaca. Dan yang membuatku semakin terhubung dengan cerita ini adalah karena aku juga pernah merasakan kehilangan momen bersama sahabat. Dari kisah ini, aku belajar bahwa persahabatan sejati tidak hanya tentang bermain bersama, tapi juga soal kepedulian, kreativitas, semangat pantang menyerah, hati yang tulus. Aku merekomendasikan buku ini untuk teman-teman seusiaku. Dengan membaca buku ini, kita bisa belajar tentang arti persahabatan, empati, dan pentingnya saling mendukung. Jangan lupa, masih banyak buku menarik lain yang bisa kita temukan di laman Budi Kemendikbudristek. Ingatlah, membaca bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sekian ulasan buku dariku. Terima kasih sudah menyimak. Salam literasi.